secara khusus ibu-ibu PWMI GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun yang berada. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Ya, saya akan sapa dengan salam sehat, tetap semangat. Hari ini seperti biasa kita ada ibadah dalam hari Kamis dan secara khusus ya, kalau minggu lalu kita secara khusus belajar masak-memasak, dan minggu ini kita mau belajar khusus nyanyian rohani metodis yang akan disampaikan oleh Ibu Prida Situmorang, ya, nyonya daripada Bapak H. Pasaribu yang disebut dengan Mama Yosel, ya, terkenal kita bisa sebut di GMI Pardamaian Medan Timur. Tidak asing dan kita bersyukur anak Tuhan ini adalah bagian dari jemaat kita yang benar-benar juga tahu bernyanyi dengan baik dan benar, mampu membaca not. Kita syukuri talenta yang dimilikinya sudah menjadi berkat juga bagi jemaat kita yang ada di GMI Pardamaian Medan Timur. Dan hari ini beliau sengaja kami undang untuk boleh memberikan pengajaran singkat tentang belajar nyanyian rohani yang tentunya memang yang jarang kita nyanyikan. Jadi kita mau belajar lagu ini, ya, menjadi satu lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari ibu-ibu, saya mengundang ibu-ibu nanti akan sungguh-sungguh mau mengikuti pelajaran lagu ini supaya kita masing-masing boleh belajar, dan kami akan menilai nanti jika ibu-ibu mau memvideokan rekaman daripada lagu ini di rumah masing-masing dan mengirimkannya melalui WhatsApp kami, dan 3 terbaik kami akan tampilkan dan kami masukkan ke dalam YouTube kita dari akun GMI Pardamaian Medan Timur. Jadi untuk itu mari kita berikan hati kita, pikiran kita, waktu kita dalam belajar nyanyian pujian rohani metodis. Tapi sebelumnya kita akan disapa lewat firman Tuhan, ya. Kita akan kembali dulu merenungkan firman Tuhan. Secara singkat saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang nyanyian baru, ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 72 ayat 1 sampai 2. Mari kita nyanyikan dengan not yang pas, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Bapa, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Dan bantulah kami Tuhan, untuk bisa mengerti akan firman Tuhan, yang akan memberikan pertumbuhan yang baik dalam kerohanian kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati seluruh anak-Mu yang mendengarkannya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu PWMI yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini yaitu dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Amin. Demikian firman Tuhan yang baru kita baca bersama. Saudaraku yang terkasih Yesus Kristus, setiap orang senang bernyanyi. Apa buktinya? Buktinya semua jenjang umur, mulai dari lagu untuk bayi ada, lagu untuk remaja ada, lagu untuk pemuda-pemudi juga ada, bahkan sampai untuk orang tua atau lansia juga ada. Berarti setiap orang senang bernyanyi. Mengapa saudara? Karena menyanyi merupakan sebuah ungkapan ekspresi jiwa seseorang. Nyanyian itu mendatangkan ketenangan. Nyanyian itu mendatangkan sukacita tersendiri. Dan nyanyian juga melarutkan kita dari segala persoalan hidup kita, untuk masuk pada situasi di mana kita merasa tenang, dan dengan nyanyian kita ada rasa bebas dari persoalan kita, dan juga dengan nyanyian kita dapat merasakan kenikmatan tersendiri. Itu alasannya saudaraku. Orang percaya tentu tidak asing dengan memuji Tuhan, ya, tidak asing dengan nyanyian. Bernyanyi menjadi aspek penting dalam ibadah kita orang-orang Kristen. Apa jadinya jika nyanyian dan kemampuan untuk bernyanyi tidak ada? Maka bisa kita rasakan kehampaan dalam hidup. Ya. Seorang ahli bahasa berkata, ya, yang namanya Otto Jerpersen, dia mengatakan manusia mencurahkan hatinya dengan nyanyian jauh sebelum ia bisa mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Jujur saja hidup akan begitu hampa dan kering jika Tuhan tidak memberi manusia kemampuan bernyanyi itu. Ibu-ibu yang terkasih, tetapi tahukah ibu-ibu, dalam Kristus kita juga senantiasa harus memuji Dia. Alkitab juga berkata, Tuhan memberi kepada kita nyanyian baru yang membuat kita bersorak-sorak dalam Tuhan. Saudaraku, memang ada pertanyaan bahwa apa sebetulnya nyanyian baru? Apakah bukan sekedar lagu baru? Atau orang menafsirkan nyanyian baru itu berarti kita harus menciptakan lagu baru? Itu tidak salah. Dalam menciptakan lagu baru, itu juga baik kita lakukan. Tapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati atau menyukai lagu lama, karena dianggap mungkin sudah tua atau sudah kuno, sudah tidak zamannya lagi. Saudara, bukan itu masalahnya. Tetapi Tuhan juga senang ketika kita mau menciptakan banyak lagu baru yang penuh dengan penyembahan, pujian kepada Tuhan. Itu tidak salah, itu benar. Tentunya lagu baru yang kita ciptakan itu untuk Tuhan dengan suasana yang benar,
ya, dan baik. Tetapi lagu lama pun bisa menjadi nyanyian baru, karena nyanyian baru bukan sekedar soal kapan dikarang, kapan diciptakan, tapi bagaimana dinyanyikan dari hati yang terdalam, dari hati yang dipenuhi dengan iman. Ada nyanyian rohani Kristen populer, ada juga nyanyian ibadah yang sungguh sangat luar biasa ya. Keduanya biasa kita nyanyikan. Ada yang keluar dari hati ketika menyanyikannya, namun ada juga yang kering, tidak menggugah hati, asal-asalan dalam menyanyikannya. Padahal syairnya begitu sangat bagus. Saudaraku yang dikasih Kristus, dalam ibadah-ibadah di gereja, sebagai orang bahkan tidak mau, sebagian orang bahkan tidak mau membuka mulut mereka untuk bernyanyi. Mereka diam ketika orang lain sedang memuji Tuhan. Ada lagi yang saya tahu, ada orang di rumah ibadah, mereka sibuk dengan HP ketika sedang dalam menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudaraku, Mazmur ini dibacakan pada perayaan Pondok Daun ya. Ya, di mana satu dari ketiga hari besar orang Israel, untuk mengingatkan pertolongan Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan. Ya, orang Israel disuruh bernyanyi. Bukan hanya bernyanyi, tapi menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian yang berisi perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu, yang dilihat dan dialami dalam perspektif baru dan dinyanyikan dalam semangat yang baru. Saudaraku, sebab perbuatan Tuhan sesungguhnya tidak pernah habis, dan keselamatan yang daripadanya masih terus dikerjakan. Maka kasih Tuhan yang ajaib bukan hanya dinyatakan dalam masa lampau, tapi sepanjang zaman dalam sejarah. Kasih Tuhan tidak pernah usang dari waktu ke waktu, dan selalu terasa baru. Setiap hari baru. Israel disuruh bernyanyi tidak hanya untuk mengingat masa lalu, tapi juga untuk membuat perbuatan Tuhan di masa lalu selalu dihayati dan menjadi baru di zamannya itu sendiri. Saudaraku, untuk hal yang mereka kenal, untuk sesuatu yang mereka rasakan, selalu menjadi tanda bahwa di sepanjang sejarah dunia dan manusia, Tuhan tidak pernah berubah. Ia memperlakukan semua orang sama. Kita yang hidup di masa kini mengalami kasih yang sama seperti yang dialami orang-orang dulu di masa yang lalu. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pengalaman hidup boleh berbeda, tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah bagi anak-anaknya. Bayangkan, bukan hanya manusia. Kalau dicatat dalam Mazmur tadi, alam semesta pun mengalami kasih Tuhan yang sama. Sehingga dicatat tadi, laut dan isinya, sungai dan gunung pun bersorak-sorak. Umat Tuhan harus mau bernyanyi, bukan soal bisa bernyanyi dengan suara yang hebat atau tidak. Sebab nyanyian kita untuk Tuhan dari hati yang terdalam. Cobalah temukan dengan hati yang baru, sehingga kita bisa memuji Dia dengan semangat dan roh yang baru. Jalanilah hari ini dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saudaraku, dicatat dalam firman ini, Raja Daud dalam ayat hari ini menegaskan agar kita bernyanyi bagi Sang Pencipta. Karena tanpa hadirat Tuhan, ya, jelas Daud berkata musuh-musuhnya tidak bisa dikalahkan. Ya, tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan Daud sendiri. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Daud memuliakan nama Tuhan yang sudah menumpas lawan-lawannya. Dengan nyanyian dan pujian, Daud mengucap syukur dengan mempersembahkan banyak hal. Termasuk salah satunya di dalamnya adalah puji-pujian bagi Sang Maha Kuasa. Bernyanyi adalah berkat besar yang disingkapkan Tuhan bagi kita.
Ini merupakan satu karunia dasar yang kapanpun kita bisa hadirkan bagi Tuhan sebagai pencipta kita. Kita patut memberi kemuliaan atas segala kebaikan yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat kita belum mampu memuliakan Tuhan dengan cara lain, maka bernyanyi adalah bentuk sederhana memuliakan Tuhan dengan tulus. Sebaliknya saudaraku, saat mampu memberi harta, waktu, dan tenaga sebagai wujud ucapan syukur, kita juga tidak boleh lupa ya, kita untuk menyembah Dia dengan puji-pujian ya, dengan ucapan syukur. Bernyanyilah bagi Tuhan sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kata-kata penguatan bagi kita, muliakanlah Tuhan dengan segala hal yang kita miliki, termasuk hal yang sederhana ini, yaitu dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan sebagai bentuk cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman benih yang ditaburkan hamba-Mu ini dapat masuk ke dalam hati yang subur, yang baik. Kiranya janganlah roh-roh jahat boleh mengganggu benih yang sudah masuk ke dalam hati dan pikiran pendengar pada hari ini. Tapi biarlah Roh-Mu lah menuntun jalan-jalan hidup kami, sehingga benih yang ditaburkan ini akan berbuah Tuhan, dan buahnya akan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami berdoa buat secara khusus ibu-ibu PWMI, GMI Perdamaian Medan Timur dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka, memberi kekuatan, semangat baru. Dan biarlah mereka Tuhan dapat memuliakan Tuhan dalam segala keadaan yang mereka alami. Dengan menaikkan pujian, nyanyian baru yang akan menggugah semangat yang baru. Memberikan kepada mereka Tuhan satu ingatan yang baru tentang pengalaman hidup bersama Tuhan. Dari ungkapan lagu ini, mereka mengungkapkan Tuhan betapa kasih-Mu tidak pernah berubah. Betapa Engkau selalu melindungi kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Sekalipun banyak hal, tantangan, rintangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat GMI Perdamaian Medan Timur dimanapun berada. Tuhan, berikanlah juga kepada mereka kekuatan, semangat hidup yang baru. Dan biarlah kami semuanya semakin gemar dalam memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian baru yang akan kami keluarkan dari hati kami yang terdalam, sehingga menciptakan suasana yang baru, semangat yang baru dari iman yang bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya baik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini seperti saya katakan tadi di awal, bahwa kita akan belajar nyanyian rohani metodis bersama dengan Ibu Prida pada saat ini. Dan kita hari ini akan belajar nyanyian rohani metodis dari nomor 162 dan kemudian nomor 138 dan nomor 288. Saya berharap ibu-ibu PWMI semua memberikan hati dan pikirannya, waktunya terutama untuk belajar lagu ini. Ya, langsung saja kita akan persilakan Ibu Prida Situmorang untuk memimpin kita dalam pengajaran lagu ini. Terima kasih. Silakan Bu.
Oke, kembali saya sapa ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu Emi, shalom bagi kita. Shalom. Satu bulan kita boleh belajar lagu untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya inti dari pembelajaran kita mengerti kata-katanya, itu yang paling utama. Kalau untuk not, lama itu kebiasaan kita, lama belajar pasti ada kayanya. Dan saat ini kita belajar lagu dari nyanyian lagu wanita yang pertama nomor 102. Saya pun ibu-ibu sekalian juga baru dengarkan lagu ini ya, baru dikasih, dan ternyata banyak lagi yang belum kita tahu di nyanyian rohani metodis itu terbentuk kita supaya makin banyak terdengar lagu kita. Jadi kita sama-sama belajar ya, ibu-ibu terkasih. Kita buka nyanyian rohani metodis kita nomor 162 dengan judul Di Bawah Sayap Tuhan. Di sana C sampai dengan Do ya. Itu hanya buka 6/4, tutup tapi 6/8. Sama-sama kita pelajari ya. Ketukannya seperti ini ya, ibu-ibu kasih. Gitu ya. Karena dia satu birama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup. Gitu. Ya, jadi sama-sama kita belajar ya. Lambat. Kita buat aja agak lambat karena main lagu ini juga saya juga baru tahu. Ibu-ibu juga yakin pasti baru ini dengar. Kan sama-sama kita pelajari ya. Mi fa mi sol 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 mi sol fa re mi fa sol 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 re mi fa mi sol sol do re do la sol la si do sol mi sol fa re do. Oh itu do tinggi ya terakhir ya. La si do sol mi sol fa re do. Sol mi sol do si la si do sol mi la sol mi re. Do mi sol do si re do la sol la si do sol mi do re do. Bisa ibu-ibu terkasih? Ya itu notnya ya. Perlu kita lanjut pendeta? Iya, kita ulangi sekali lagi. Mari kita baik-baik mendengarkannya. Iya, mantap ya. Seperti itu untuk Iya. notnya ya. Nanti bisa diulang lagi di rumah dengan memutar video ini. Kita lanjut ke Ibu Prida bernyanyi dengan syairnya dulu ya. Kita latihan syairnya ya. Saya juga baru tahu sekali. Iya. Jadi kalau ada pun salah sedikit, maklum. Oke, kita mulai. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan, dan serang badai pun ku tak takut. Iblis menyerang dan mengalahkanku, di bawah sayapnya ku amanlah. Suamiku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya Tuhanku. Seperti itu ibu-ibu terkasih, semoga boleh lebih semangat lagi berlatih dalam pujian ini di bawah sayap Tuhan. Saat ini kita belajar syairnya ya. Sebenarnya biar lebih menghayati lagunya, kita baca dulu sebenarnya teksnya. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan, diserang badai pun ku tak takut. Iblis menyerang dan mengalahkanku, di bawah sayapnya ku amanlah. Ku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya Tuhanku. Jadi Amin. luar biasa itu terkasih. Ya, kata-kata saja bisa membuat kita menangis, hanya Tuhan kekuatan kita. Oke, kita belajar syairnya ya. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan,
luar biasa, luar biasa. Lagunya sangat luar biasa, Iya. maknanya luar Luar biasa. biasa. Terkasih. Selamat berlatih, Tuhan sertaku. Iya, baik. Kita kemudian lanjut Ibu Frida dengan nomor 138. 138. Iya. Ya, masih semangat kan Ibu terkasih? Iya, saya yakin kita semangat ya. Dengan lagu yang belum pernah kita dengar. Pasti kalau belum pernah dengar kan semangat ya. Iya. Penasaran ya Bapak Ibu terkasih. Oke, di halaman 138 judulnya Hatiku Selalu Rindu Akan Yesus. Kita belajar dulu ya Ibu terkasih. Ini dia biramanya 4/4, jadi tidak terlalu sulit. Ini dia agak ada not yang naik setengah, turun setengah ya, tapi pelan-pelan kita pelajari. Oke, kita mulai. Sol mi fa si re mi sol mi re do si la sol mi sol la sol mi re sol mi fa mi re mi sol mi re do si la sol mi do fa mi re do sol mi do do si la sol mi sol la sol mi re sol 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 mi do do si la sol la si do si do. Mantap, luar Sulit yang biasa. pertama lebih sulit gitu ya, ya pohon kan semakin tinggi gitu ya, Ibu terkasih ya, semangatnya. Oke, kita sebelum ke syairnya kita kembali baca teks ya, biar lebih tahu kita maknanya ya. Oke. Hatiku selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu Ia selalu serta, tapi ku masih rindu padanya. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia. Aku amat rindu akan Yesus. Jadi ibu-ibu terkasih, kalau pagi-pagi menyanyikan ini luar biasa Ibu ya. Karena yang pertama sekali kita rindukan itu pasti Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Kita mulai ya. Oke. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu Ia selalu serta, tapi ku masih rindu padanya. Hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia. Aku amat rindu akan Yesus. Luar biasa, lagu pujiannya menyentuh ke hati. Lebih luar biasa Lebih lagi. luar biasa. Jadi kalau ibu-ibu boleh belajar Iya. mempelajari lagu ini Iya. dengan semangat. Iya. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut dari nomor 288. 288. Iya. Kalau ini sepertinya lagu berkat dia ya. Sepertinya diatur ya pendeta ya, yang terakhir Tuhan memberkatimu. Iya. Itu lagunya. The Lord bless you and keep you. Oke, bersama-sama kita pelajari notnya ya. Saya yakin nanti pasti banyak yang sudah tahu lagu ini, tapi pasti heran, oh rupanya ada di nyanyian Rohani Metodis. Masih dengan bilangan 4/4. Kalau 4/4 nggak hanya lanjut kali ya. Oke. Kita mulai. So mi do re fa mi so mi so do si
Jadi kalau di nyanyian buku rohani kita Tuhan memberkatimu, kita biasa di lagu kor terima berkat Allah. Terima berkat Allah. Ya, teksnya aja yang agak berbeda. Iya. Oke, sebelum kita ke syairnya, kita sama-sama membaca teksnya ya, biar lebih terpatri di hati kita. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Damai sejahtera diberikan Tuhanmu. Ini yang pasti selalu kita dengarkan ya, pasti selalu kita terima ketika kita beribadah setiap hari. Oke, kita pelajari syairnya. Kita mulai. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan sosongi, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Sekali lagi ya, Ibu terkasih. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Saya akan berikan aplaus dulu sama Ibu Frida ini. Luar biasa. Kita syukuri, kita memperoleh berkat dengan nyanyian lagu baru ini yang kita dengar baru. Mari kita juga menyanyikannya dengan penuh semangat yang baru, penghayatan yang baru, dari iman yang baru, ya, lahir dari hati kita yang terbaru. Ya, kita puji Tuhan ya, hari ini diberi kesempatan untuk boleh belajar lagu ini. Jadi Ibu Frida, kami juga mengharap tidak bosan-bosan nanti untuk berikutnya, walaupun setelah pandemik ini tetap mengajar lagu bagi kami juga jika ada waktu beliau untuk kita. Ya. Baik ibu-ibu, seperti saya katakan tadi di awal, jika ibu-ibu mau betul-betul kreatif dan juga mau sungguh-sungguh belajar tentang lagu ini, kami mengundang ibu-ibu sekalian boleh merekam, memvideokan langsung wajah dengan suaranya dan mengirimkannya ke WhatsApp kita di grup PWMI, dan nanti kami akan menseleksi lagu pujian yang mana yang terbaik. Ada 3 terbaik. Kami akan langsung memasukkan rekaman ini ke YouTube kita, Gemi Pardamaian Medan Timur. Kami berharap mari kita sama-sama antusias dan juga mau turut ambil bagian dalam pertandingan ya, secara singkat yang boleh kita lakukan di ibadah PWMI ini. Jadi ibu-ibu yang terkasih, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat hatinya. Tuhan memberkati kita, dan kami mengucapkan terima kasih ya secara khusus kepada Ibu Frida Borusi Tumarang, ibu dari Bapak Has Pasaribu, Mama Yosel. Ya, kiranya Tuhan semakin memberkati Mama Yosel di dalam mengembangkan lagu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, memang sudah bagus selama ini, tapi boleh semakin lagi ya, memuliakan Tuhan lewat talenta yang ada diberikan Tuhan baginya. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati ibu yang tangguh ini. Terpujilah nama Tuhan. Baik ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi dan menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Damai sejahtera diberi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Salam ibu-ibu, Tuhan memberkati.